lagi ke atas. Kok Ikutin aja Pak. hari ini arah kemana ini? Ciwidey juga? Naik lagi. Kita sedang menunggu kiainya, kiai dari pesantren Al Maksum. Mudah-mudahan beliau berkenan menerima kita ya, dengan situasi yang cukup ya tidak mudah juga ya di masa pandemi seperti ini. Tidak semua tempat bisa menerima orang-orang yang dari luar daerah ini. Awalnya kita mau ke pesantren Al-Ittifaq, tapi ternyata setelah kita menghubungi pihak-pihak yang terkait, terutama RT RW-nya, ternyata tidak mengizinkan kita dengan alasan yang memang kita juga tidak bisa mengabaikannya sih, dan kita terima sih dengan lapang dada ya. Kita berhusnuzon aja kepada Allah, karena apapun itu pasti Allah sedang mengarahkan kita pada situasi yang lebih baik lagi insya Allah ya. Semangat. Amin. Saya lagi Belum ditanya, Miss. I'm teaching via WhatsApp. Square Yeay. students. You. Oh my god. Uha Sedang UHA, dan Pak Asep sekarang sedang di Ciwidey. sedang mengawas di Ciwidey. Dari Ciwidey. Live. Kelas apa Pak Asep? Pas elit. Oh, Elips. Ya, Live dari Ciwidey-nya. live dari Ciwidey. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, seperti yang sudah kami janjikan sama kalian ya, kita akan berkunjung ke sebuah tempat ya, namanya ini pesantren Al Maksum. Nah, Pak Yudi juga sebenarnya baru pertama, tapi ini Al Maksum yang bukan yang sama seperti di Bandung, bukan. Al Maksumnya beda lagi, jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan Al Maksum yang ada di sana ya, di Bandung. Nah, ini Al Maksumnya Pak Yudi di sini nih ya. Ada sosok pentingnya ya, sosok pentingnya yang juga pendirinya pesantren Al Maksum. Kelihatannya masih muda ya, sangat muda bahkan. Ustaz lahir tahun berapa Ustaz? Tahun 84. Tuh tahun 84, aduh masya Allah. Ya, tahun 84 tuh jadi kiainya ya. Ini ada Ustaz Ajat ya, Ustaz Ajat Kurnia ya. Kita akan ngobrol ya, berbincang-bincang sama Ustaz Ajat. Seperti apa sih pesantren Al Maksum dari awal sampai hari ini nih ya, seperti apa? Langsung aja ya. Ya, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ajat Kurnia, asal dari Pondok Pesantren Yayasan Al Maksum. Pondok Pesantren Yayasan Al Maksum adalah pondok pesantren yang mempunyai agribisnis, karena di Pondok Pesantren Al Maksum selain anak-anak santri diajarkan untuk mengaji, juga diajarkan berdagang dan bertani. Makanya pesantren Al Maksum dinamakan pesantren agribisnis. Oh, pesantren agribisnis ya. Kenapa pesantren Al Maksum mengambil agribisnis di sektor pertanian? Karena pesantren Al Maksum lokasinya sangat dekat dengan lokasi pertanian. Ciwidey punya. Iya, Ya, betul. Kalau di sini kan biasanya mayoritasnya semua masyarakat bertani. Makanya pesantren kami juga mengadakan di agribisnis pertanian. Berdiri Pondok Pesantren Al Maksum dari mulai tahun 2008. Pertama kali didirikan oleh Pak Kiai Maksum. Saya menjadi generasi kedua setelah Pak Kiai Maksum. Tahun 2008 dimukimkan oleh Pak Kiai di Pondok Pesantren Al-Ittifaq.
untuk meneruskan pendidikan di pesantren di sini di Al-Masum. Ya anak-anak, sekarang kita ada di Pondok Pesantren Al-Maksum ya di Ciwidey. Kita akan lihat nih aktivitas anak-anak yang sedang mengaji di sini seperti apa. Ya, kita keliling-keliling ya. Ayo bareng-bareng. Let's go. Check it out. Let's go. Masuk aja. Silakan. Yang siswi yang masih kecil-kecil, nah di sebelah sana ada yang ikhwannya yang lebih besar-besarnya ya. Kita lihat bareng-bareng ya kegiatannya ya. Yuk. Bahasa Jawa ketika bahasa Sunda pasti paham. Nah, bahasa Jawa gitu Jadi menerjemahkan sekian pentas seni yang diadakan oleh santri-santrinya, ya katanya ini kegiatan yang memberikan variasi untuk dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya karim ya karim ya karim ya karim syahidillah 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 ya karim ya Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum kenalan juga. Nama saya Nita. Ustazah bisa panggil saya Nita. Oh, Ibu Nita ya. Ustazah namanya siapa? Saya Ibu Hani. Oh, Masya Allah, Ibu Hani. Ya, Ibu Hani. Kita mau ngobrol-ngobrol bentar ya Ustazah ya? Oh iya, boleh. Tentang kegiatan di sini. Ini siswanya ada berapa orang total? Ini siswanya ada 150 orang. Oh, Masya Allah banyak Ya, ya. anak usia 7 tahun yang kelas 1 SD sampai kelas 6. Ada juga yang mondok di sini tiap malam Oh, ada. Masya Allah. Iya. Yang mondok itu berapa orang di sini? Kurang lebih ada 15. Oh, oke. Iya. Jadi dari 15 150, kurang 15 ada. orang nginep Iya. di sini ya, Iya, mondok ada. namanya ya, Mondok mondok di- namanya. Nah, kemudian yang mondok itu dari daerah mana biasanya? Dari anak-anak sekitar sini, ada juga yang dari luar. Oh, semua rata-rata sekitar Iya. sini ya. Semua sekitar sini anak-anak yang ada di sini yang udah keluar sekolah. Tambahan sekarang sekolah banyaknya di rumah. Iya, Jadi iya, kita semua belajar sambil belajar di sini juga biar nggak jenuh kan kalau di rumah terus kita jenuh ya belajar di rumah. iya. Jadi sekalian ada pencerahan di sini. Oh iya, oh oke. Iya. Nah, yang bikin saya penasaran nih 150 anak ini datangnya mereka beda-beda, latar belakangnya juga rata-rata sama ya, orang sini Iya, semua orang ya, sini semua. berteman. Nah, biasanya kegiatan apa aja yang mereka lakukan selain belajar nih? Belajar. Kalau belajar kan bareng-bareng, tapi sebenarnya masing-masing juga nih ya. Iya. Ada kegiatan-kegiatan yang bentuknya kerjasama nggak? Jadi mereka tuh kayak harus berbagi, harus kerjasama bareng. Ada kegiatan-kegiatan kayak Iya gitu kan nggak? di sini kita sambil ada pembuatan agrobisnis di Oh, sini. iya, Jadi iya. anak-anak itu dilatih untuk belajar berbisnis, mengepak Oh, Masya Allah. sayuran yang kayak gitu Oh ada. gitu, itu bareng-bareng Iya. ngerjainnya Iya. ya. Iya, Setiap hari bareng-bareng. apa itu? Hari Rabu yang besar-besarnya itu hari Rabu, hari Jumat, pulang Jumatan. Oh keren, anak-anak nih ternyata di sini pesantren ini juga mereka latihan untuk berbisnis ya, namanya agrobisnis ya. Jadi mereka yang mengaji, ada iklan. Selain dia mengaji, dia juga latihan Iya, latihan kan. berbisnis Iya, dari ya. sini kita ke pesantren Al Itik.
Al-Ittifaq dikirimnya gitu. Oh, dikirimnya ke pesantren. Iya, jadi kita Al-Ittifaq. gabung dengan pesantren Al-Ittifaq. Oh, jadi bersama-sama. Itu tuh Iya. produknya biasanya apa aja? Sayuran. Apa? Kol, terus wortel, buncis, bawang, terus yang lobak itu kebanyakannya sih lobak. Kalau dari sini dari tempat Ustadz banyaknya lobak. Oh, rata-rata Iya. sayuran. Sayuran, ya? iya, Oh, jadi semua. Ustadz juga nanam. Ustadz nanam Oh, Ustadz nanamnya apa lobak? lobak. Tapi Ustadz nanamnya sendiri, nggak anak-anak nggak ada yang ikut ya? Kadang-kadang sih anak-anak juga dibawa untuk Latihan belajar. ya? Iya, latihan. Oh, Masya Allah, padahal kita pengen banget lihat ya. Yang Nanti kita tadi yang personil-personil yang ada di depan itu Iya. biasanya anak-anak itu juga yang suka Oh, Masya Allah, membantu. ini termasuk yang kita lihat tadi kalau teman-teman lihat tayangan ada anak-anak yang main musik. Apa itu disebutnya apa sih? Rebana. Rebana, iya. Ya, main rebana sambil menyanyikan apa? Menyanyikan lagu sholawat. Oh, lagu sholawat itu ternyata bahkan dalam melakukan hal itu juga mereka bekerja sama ya, bekerja sama. Jadi bekerja samanya tuh tadi ada juga yang sambil melakukan kegiatan agrobisnis, ada juga yang banyak hal lah ya. Terus kalau Iya. beres-beres pesantren gitu-gitu Iya. barengan juga mereka. Iya, kalau udah beres semua kan ada giliran dikasih jadwal buat Ada mereka. kelompok per kelompok Iya, per kelompok gitu ya, untuk Masya Allah. beres-beres. Kalau udah pulang pasti anak-anak bagian untuk beres-beresnya. Oke. Per kelas juga ada. Yang saya mau tanya nih Ustazah, Ya. apa yang Ustazah sampaikan sama anak-anak di sini supaya hubungan mereka tuh tetap harmonis? 150 anak ini nggak ada yang kemudian aku nggak mau ngaji lagi di situ karena aku nggak suka tempatnya, aku dibully terus misalnya kayak gitu. Iya, pasti anak yang seperti itu pasti selalu ada ya. Oh iya ya. Tapi alhamdulillah kita kan selalu mengajarkan hadis-hadis tentang Oh, Masya kita Allah. bersalaman itu bagaimana, apalagi kita sekarang jangan lupa untuk selalu tersenyum kepada teman biar kita menjaga erat hubungan silaturahmi Oh, kita. Masya jadi Allah. paling Kita harus sering sapa selalu tersenyum, begitu Iya, Bapak begitu. kameramen, supaya hubungan itu Kita erat selalu dan rasanya harmonis ya. untuk Jadi kalau bersalaman nggak aja kenal kita- juga senyum aja gitu aja ya kita dari udah jauh, mendapat- nggak usah iya. harus salaman, Mm-mm, Masya Allah. karena kita selalu- Dan itu diambilnya dari hadis ya. Iya, kita selalu mengutamakan itu, soalnya kan apalagi buat sekarang itu sapa sahur itu sudah mulai berkurang ya Oh, iya, akhlaknya iya, kayak gitu ya. benar, Jadi benar. kita berusaha untuk selalu ramah tamah kepada orang yang ada di sekitar. Masya Allah, anak-anakku solehah dan soleh. Jadi bagian dari berinteraksi sosial itu penting juga kita membuat kesan yang baik ya. Iya. Misalnya dengan tersenyum lebih dahulu, menyapa itu lebih Iya. dahulu, assalamualaikum gitu ya. Itu bagian dari adab Islam ya Iya. yang diajarkan. Hadisnya nanti ada di sini. Nanti hadisnya dicuplik ya, Masya Allah. Itu bisa diterapkan ya. Jadi Iya. bagian dari interaksi sosial, Interaksi sosial. membina interaksi sosial supaya harmonis itu. Mendasari Kita akan hadis. praktekkan mulai sekarang. Saya akan tersenyum dan bilang assalamualaikum. Awas kalau ada yang nggak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Masya yang Allah. sunnah untuk yang mengucapkan salam, tapi wajib untuk yang menjawab Ya, salam. luar biasa. Ya keren Ustazah, makasih banyak Iya, ngobrol-ngobrolnya. terima kasih sama- Kita ke dalam lihat anak-anaknya yuk. Boleh ya. Ayo guys. Ayo. tulisan aha aha nih aha ya apa yun tadi mau ditengulang mau aha ya apa halilintar sama itu namanya sana yang bersih dengan ya namanya sana yang bersih dengan itu ya panggilannya sa Iki halilintar Iki orang mana Ki? Mana? Tunggu ya, Iki orang Tunggul ya, cakap di dia buminya ya, cakap Iki di dia kelas berapa nih? Ngawas berapa lama? 6 tahun, wah subhanallah ya. Iki itu kan orang dia, nah terus saya rencana nama di dia ya upami pas ngawas kegiatannya selain ngawas naon di dia belajar naon Ki belajar naon bahasa Arab. Oh subhanallah, belajar bahasa Arab tuh ya, belajar bahasa Arab ya, terus ngawas Al-Quran ya. Maka dia sebenarnya rencangan teh untuk sarang iki kan ya buminya untuk sadayana iki ya. Upami misalnya rencangan di ngawas eta sok pabuntrang itu sok pasea tara pasea iya banyak gitu ya sarangannya
soleh misalnya ya. Itu sudah wah nuju ngaos teh degungkeun gitu. Daya nya, ini daya. Ya. Asal tapi misalkan nuju naon, dicana naon kopeana alungkeun daya itu. Aya teh. Daya. Jadi dia mah tara ya, tara aya pasea gitu. Tara aya ki. Aya we. Biasana naon tah mun heureuna kukumahaan. Ngalung kopea. Wah, iki osok ngalung kopea batur. Ya Pak Ustadz insyaallah terus diminta izin ke Pak Ustadz. Pak Ustadz kami hukum Pak Ustadz. Oh, di atas iya saya setuju ya. Namun misalkan tadi apa ya alumni kopiana atas ke nyesiran atau tapi biasa we deui gitu. Nyesiran. Terus kumaha deui kina? Ya kitu we nya. Mungkin maaf teh. Hampura euy. Itu nya. Tapi atas eta teh. Atas eta teh biasa deui we. Biasa dari gitu aja subhanallah. Jadi rencananya solehah, kalian soleh ibunya pas dipukul mahage. Biasa dari we kerja. Ya, atur nuhun iki. Ya, mangga. Hiji dari ya, mangga saha Ema Ramia Sipa. Ema Ramia Sipa. Ya. Sipa ya. Panggilannya saha teh? Ami. Namanya Emma. Namanya Emma, panggilannya Ami. Paling mana Ami tanya tadi? Artinya nama mah Asep tapi panggilan mah David di. Panggilan tapi ya kan tadi Emma namanya panggilannya Ami. Oh, ini David ini. Iya, David. Nah tebih-tebihnya kan 3 rupiah sangat sedih gitu. Salerus nama janten bapak anu ti Garut. Mama anu ti dieu. Oh, ai tinggal ieu di dieu tapi. Kantos di Garut, ayeuna mah tos di dieu. Oh, karena saya lagi di dia ongkol gitu nya janten dengerin mencakat. Tah, tadi itu seberapa lami teh? Ngaulang teh mau nya? Terus seberapa lami teh? 4 tahun. 4 tahun. Nah, kumaha teh ieu kurang kawinna balalageun kita tapi wah lieur gitu kita kumaha cara itu nubuat Alhamdulillah hari kami murang kali makanya Pak harus nama bermain gitu di sekolah mah. Antos alhamdulillah kenging juara gitu perlombaan antar desa antar. Naon eta kejuaraan naon teh? Kejuaraan MTQ. Mohon nasyid. Nasyid. Kaligrafi, puisi, sih selalu berbakatnya hari murang kali alhamdulillah kami 35. Ya, nah itu teman-teman jadi di sini tuh luar biasa selain mereka juga ngaji juga ada aktivitas lainnya kaligrafi itu tadi kayak nasyid ya apa namanya teh? Iya mah terbangan terus ada aktivitas-aktivitas yang lainnya ya teman-teman. Apa diturunin karena kita jauh ya. Apa namanya jaga jarak. Jadi kita kesini berkunjung ingin kenalan sama teman-teman. Masya Allah kalian semua keren-keren. Tadi ada pertunjukan bagus banget, barakallah. Nah sekarang sudah di sesi akhir nih, jadi kita mau pamit. Untuk anak-anak yang duduk di sana nyender, terima kasih sudah mau duduk, sudah mau menyambut kita. Jazakumullah khairan katsiran. Coba mana senyumnya? Katakan iya ini yang kebanyakan anak kelas 5 tapi ada juga anak kelas 4. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Kalian keren. Ngerti kan ya? Ngerti kan? Kanggo anak garantis iya, anak ayah di paling iya. Kanggo anak ini anak garantis tapi pengkenalnya sami garantis. Masya Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih. Nanti kita bawa sesuatu ada di sana, nanti bisa minta sama bu gurunya ya. Itu ucapan terima kasih dari kita seadanya. Nah sebelum kita closing, sebelum tutup, mau tanya nih, tadi kan Miss kita sempat ngobrol sama Bu Hani di depan. Bu, anak-anak suka berantem nggak? Ya namanya juga anak-anak, katanya gitu. Pastilah. Terus gimana tipsnya gimana? Kita ajarkan hadis katanya. Benar nggak kalian diajarin hadis? Betul aja atau betul banget? Katanya diajarin hadis untuk tersenyum
dahulu, karena tersenyum itu adalah ibadah. Kalau kita tersenyum lebih dahulu, kita dapat pahalanya. Kalau kita memberikan salam terlebih dahulu, kalian dapat pahalanya, betul nggak? Kalian kalau saling ketemu gitu suka senyum gitu duluan gitu. Pantesan tadi pas datang langsung senyum semua. Coba lihat yang sebelah sini senyumnya gimana? Ya sayang, itu bukan senyum, ini malu-malu. Coba senyum positif, senyum menyambut. Assalamualaikum, senyumnya gimana? Waalaikumsalam. Ya, senyum. Iya. Senyum. Satu, dua, tiga, senyum. Kalian yang sebelah sini, satu, dua, tiga. Nggak ada yang nyuruh senyum. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, kita pamit ya. Kita pamit ya. Boleh nggak pamit? Boleh. Oke, terima kasih banyak. Senang sekali berjumpa dengan kalian. Masya Allah, tetap menjadi anak-anak yang paling hebat, anak-anak paling keren, yang soleh dan solehah, yang setiap kali orang-orang ketemu kalian, orang-orang akan tahu betapa indahnya Islam, betapa indahnya ukhuwah itu, bahwa berinteraksi satu sama lain itu harus baik, harus seperti kalian, ramah, menyambut, gitu ya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum. Kamu matching sekali masker sama bajunya. Namanya siapa? Rahmat Fikri. Panggilannya? Pipik. Pipik. Panggilannya Pipik pakai P atau pakai F? Oh, pakai P. Pipik namanya panggilannya. Pipik dari mana asalnya? Asalnya dari Sindur. Sindur. Namanya siapa? Kusyana. Dipanggilnya Yana. Dipanggilnya apa? Neng Dia. Maaf ya, pakai masker jadi ngomongnya nggak jelas ya. Nggak apa-apa. Pakai aja maskernya ya. Ingat protokol kesehatan. Siapa namanya? Insani Nur Parbilah. Dipanggilnya? Bisa Insani apa aja. Oh, oke. Sani ya. Sani. Berarti anak laki-laki. Sani dari mana asalnya? Cianjur. Oh, Cianjur. Jadi di sini di sini tinggalnya atau sama orang tua? Di sini. Oh, orang tua di Cianjur. Oh, sejak kapan di sini Mas Antren? 11 tahun. Alhamdulillah. Oh, udah 11 tahun. Kamu sekarang umur berapa? 17. Oh, jadi umur 6 tahun. Udah kecil. dari kecil. Kenapa kok mau ke pesantren? Ya, pulang jarang. Oh. Lebih ditekankan dengan ngaji. Sama orang tua disuruh ke sini, kamu ikut atau memang mau sendiri? Ada kemauan, saling disuruh. Oh iya. Oh ya, Sani di sini kegiatannya apa aja sih? Selain mengaji, jadi santri diajarkan untuk bercocok tanam, bertani. Jadi disebutnya itu ini kan khusus itu pesantren berbasik salafi. Jadi santri disebut santri mandiri. Santri mandiri. Jadi tidak dibiayai dengan orang tua. Jadi bisa menghasilkan dengan bertani, bisa menghasilkan. Misalkan di sini mayoritasnya petani, jadi menanam sayuran. Jadi alhamdulillah bekerja sama dengan di Pondok Pesantren Al Ittifaq. Jadi masukkan barang ke sana. Oh iya. Jadi hasilnya jadi untuk santri, jadi disebut santri mandiri. Jadi kerja sendiri-sendiri tapi barengan itu di satu kebun. Jadi ada yang bagian misalkan macul, ada yang menanam, ada yang menanam gitu. Jadi pekerjaan banyak, jadi cepat selesainya gitu. Oh, jadi ada yang macul, ada yang nyiram, ada yang nanam. Beda-beda tugasnya ya. Oh, jadi enggak siapa? Sendiri. Derik apa? Dari Hidayah. Oh, dari Hidayah. Dari Hidayah. Kamu juga udah pinter ya bercocok tanam ya? Umurnya berapa? 15. Oh, 15. Dari di sini udah dari kapan? Dari 3 tahun. Oh, udah 3 tahun ya. Berarti lulus SD gitu. SD terus ke sini ya. Oh, iya. Namanya dengan siapa, Pak? Pak Dede. Pak Dede. Oke, Pak Dede.
kebetulan kami tuh sengaja datang ke sini ingin tahu sejauh mana sih pesantren ya, termasuk ini pesantren Al-Ma'sum, perannya di masyarakat itu bagaimana dirasakan gitu kan, dan manfaatnya buat warga sekitar sini seperti apa. Kira-kira gimana? Dirinya Pak Ud sama Diniah ini membantu peran masyarakat sama orang tua juga. Kalau dididik sama orang tua kan susah. Iya. Kalau ada Pak Ud kan jadi terbantu ya. bermain sambil belajar. Jadi pas begitu naik ke SD teh, di SD juga nggak ribet. Sudah terbiasa gitu terbiasa. Ya daripada ada kegiatan yang main-main gak karuan, lebih baik kan bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar, Enaknya betul, itu betul. kalau ada madrasah, ada masjid, ada sekolahnya. Betul. Ibu-ibunya mungkin kalau pengajian ya daripada ngomongin daripada tetangga, lebih baik pengajian. Iya, betul. Banyak sekali membantunya. Banyak sekali membantu. Jadi kita ada di rumah Pak Ustadz lagi nih. Kebetulan rumah Pak Ustadz memang untuk menyimpan juga ya hasil sayuran dari petani ya. Untuk disortir dulu yang bagus-bagusnya nanti di packing sementara, kemudian dikirim ke koperasi besar gitu ya. Nanti dari koperasi disalurkan ke supermarket yang ada di rumah-rumah, termasuk rumah kalian. Ya, kita tanya-tanya juga ke Ustadz ya. Nah, Ustadz, ini kan tadi dibersihkan Ustadz ya, supaya layak untuk masuk ke supermarket ya? Ya, supaya layak untuk masuk ke supermarket. Nah, itu sisa-sisanya itu dikemanakan Ustadz? Kalau sisa-sisa ini bisa dimanfaatkan untuk ternak. Ada domba, sapi, juga ikan juga. Jadi emang nggak ada yang jadi sampah ya, itu dimanfaatkan kembali ya? Semua dimanfaatkan. Nah, teman-teman ada, misalkan ini ada grade 1, 2, dan 3. Satunya masuk ke supermarket, grade 2-nya masuk ke food atau rumah makan, dan grade 3-nya masuk ke pasar tradisional, seperti rumah makan. Sebetulnya ini juga udah masuk ya kalau untuk pasar ya? Kalau untuk pasar ini udah masuk. Ini udah masuk tuh anak-anak, tapi kalau untuk supermarket kan grade-nya beda ya? Grade-nya beda, harus betul-betul bagus. Jadi ini kan harus yang nomor 1. Jadi nomor 1 masuk ke supermarket, yang grade 2-nya masuk ke rumah makan atau food, yang 3-nya masuk ke pasar tradisionalnya, yang 4-nya bisa dimanfaatkan untuk sayur untuk santri, dan paling terakhirnya dibuang untuk para ternak. Jadi semua tidak ada yang dibuang. Energi alternatif nih, jadi sisa-sisanya nggak ada jadi sampah, buat pupuk lagi atau makan ternak. Itu salah satu bentuk energi alternatif ya. Ya, ini silakan nih dilihat, ini cara-cara sortir dan packing ala supermarket nih. Coba ini anaknya dipotong. Iya, seperti gitu. Yang lainnya level. Jadi pertama 1 dari kebun seperti ini, 2 tahapan kedua seperti ini.
Anak-anak sekalian, di belakang sana lihat, luar biasa sekali ya. Dan hari ini kita berkunjung di kebun teh ya. Dan kita sudah sebelumnya mengunjungi pesantren Al Maksum yang sangat luar biasa. Mungkin tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana pesantren ini tumbuh, kemudian kegiatan-kegiatan di sana. Yang pastinya sih kalau menurut Bapak ya, ini sangat luar biasa sekali ya. Sangat memukau lah buat Bapak ya. Kenapa gitu ya? Karena ternyata pesantren itu mungkin kalau kita lihat kelihatannya ya secara fisik masih kecil gitu, kegiatannya kelihatannya biasa-biasa aja, tetapi ternyata ya potensi yang digali di dalamnya itu sangat luar biasa. Pesantren itu tidak hanya ngaji, pesantren itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana bisa baca Quran atau tidak, tetapi juga pesantren ini mengajarkan bagaimana santrinya untuk bisa mandiri dengan belajar berbisnis, berkebun, kemudian bertani gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Kalian belajar dari semua hal yang sudah kalian lihat ya, baik itu bagaimana mereka belajar ngajinya, interaksi mereka ya. Kalau berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh gurunya ya, mereka berinteraksi setiap harinya. Mungkin akan ada konflik di dalamnya, tapi mereka alhamdulillah bisa menyelesaikan masalahnya dengan sangat baik ya. Dengan kekeluargaan ya, dengan saling pengertian, dan yang paling penting adalah ukhuwah Islamiyah. Itu yang paling penting ya. Intinya bahwa dimanapun kalian berada, jangan hanya fokus dengan apa yang kalian pelajari, tapi lihat sekitar kalian, sekeliling kalian, potensi apa yang bisa kalian munculkan, gali itu ya. Seperti halnya di Pondok Pesantren Al Maksum, mereka tidak hanya belajar mengaji, tapi dia mengembangkan potensi yang ada, terutama di bidang pertanian dan agrobisnisnya ya. Nah, jadi apapun, dimanapun posisi kalian, jadilah yang terbaik. Kalau kalian seorang pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Laksanakan sebagai anak di keluarga kalian, jadilah anak yang terbaik. Apa kewajiban seorang anak? Berbakti pada orang tua, ya. Itu yang harus kalian lakukan. Dan juga kalian harus mulai belajar mandiri, ya.